Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa dan siswi Madrasah Aliyah NU Miftahul Falah, Cendono Dawe Kudus. Utamanya anak-anakku kelas 10 MA NU Miftahul Falah, Cendono Dawe Kudus, jurusan IPS yang kami sayangi dan kami banggakan, serta kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali, walaupun dalam keadaan yang berbeda, yakni dalam pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan atau istilah yang sering kita kenal dengan istilah pembelajaran online. Pada masa COVID-19 ini yang tentunya kita dituntut untuk tetap belajar sekalipun dengan cara yang berbeda. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah puasa kita nanti bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Khususnya semoga doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita berdoa kepada Allah agar wabah COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi yang mana sempat tertunda beberapa waktu karena ada penilaian harian bersama, kemudian juga ada libur atau masa belajar daring yang telah kita mulai pada bulan Maret lalu. Untuk itu sekarang akan saya lanjutkan materi pada bab kelima. Ya, kalau di buku kalian ini, kalau di buku modul ini, kalian bisa membukanya pada halaman 41. Ya, kalian bisa membuka pada halaman 41, yakni membahas tentang pengumpulan data dalam penelitian. Seperti yang kita tahu, bahwasanya bab yang kita pelajari di kelas 10 semester genap ini adalah bab tentang penelitian sosial. Yang mana dulu telah kita pelajari pengertian dari penelitian sosial, macam-macam penelitian sosial, sampai pada hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian sosial. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, langsung saja kita menuju pada bab pembahasan tentang pengumpulan data dalam penelitian sosial. Seperti yang kita tahu bahwasanya penelitian sosial itu membutuhkan sebuah data yang nanti akan kita susun menjadi sebuah penelitian yang bisa difahami, yang bisa diterima oleh beberapa pihak atau oleh beberapa kalangan. Data itu kita kumpulkan yang nanti akhirnya kita sajikan dalam bentuk laporan penelitian. Tentunya sesuai dengan sistematika yang baku, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan data. Ya, kita mengumpulkan data untuk bisa menyusun sebuah laporan penelitian. Nah, sebelumnya pengumpulan data itu apa? Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Ya, bisa dibaca nanti di slide yang akan saya tampilkan. Ya, pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, tentunya kata lapangan kalian tidak usah asing atau tidak perlu bingung karena sudah berkali-kali kita sampaikan, lapangan yang dimaksud adalah lokasi penelitian atau lokusnya, ya. Bukan lapangan sepak bola loh ya, atau lapangan futsal atau lapangan voli. Ini lapangan adalah tempat di mana kita
melakukan sebuah penelitian atau namanya adalah lokus. Kemudian secara umum data terbagi menjadi dua. Ya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Ya, data yang langsung kita dapatkan oleh kita sendiri di tempat atau di lapangan penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Nah, kalau tadi secara langsung, ini secara tidak langsung. Nah, bisa melalui orang lain, bisa melalui membaca referensi yang terkait dengan penelitian kita atau tempat tersebut, melalui surat kabar, majalah, dan referensi-referensi yang lainnya. Itu data sekunder. Saya ulangi lagi, data secara umum terbagi menjadi dua, ada data primer dan juga ada data sekunder. Kemudian kita masuk pada pengumpulan data yang primer dulu. Nah, bagaimana kita memperoleh data primer tersebut dari lapangan? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Setidaknya sesuai yang ada di buku kita, di buku modul sosiologi kita, ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan data melalui survei. Ya, kita bisa melakukan pengumpulan data primer tersebut melalui metode survei. Apa itu survei? Nah, survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen atau alat ya. Instrumen berupa angket atau kuesioner. Ya, berupa angket atau kuesioner. Nah, angket saya contohkan secara singkat dulu karena nanti akan ada pembahasannya secara mendalam. Contoh angket. Nah, apakah Anda berangkat terlambat ke sekolah? Nah, apakah Anda berangkat terlambat ke sekolah? Bisa dengan jawaban A, selalu, B, sering, C, kadang-kadang, D, tidak pernah. Nah, itu contoh pertanyaan angket. Nah, itu contoh angket tertutup karena jawabannya telah disiapkan. Ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Ayo, siapa yang kalian sering terlambat ke sekolah? Atau mungkin malah selalu ya? Nah, itu harus dihilangkan ya. Budaya-budaya tidak disiplin itu harus dihilangkan. Berikutnya adalah metode observasi. Observasi atau pengamatan, mengamati. Nah, observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Nah, melakukan pengamatan, mencatat ya, apa yang dilihat berupa fenomena-fenomena dengan cara sistematis, harus yang runtut, harus yang jelas. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Nah, itu observasi. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Nah, ini yang sering kalian dengar adalah wawancara. Ya, interview. Nah, sering dilihat di acara talk show televisi, di berita ada wawancara-wawancara eksklusif misalnya. Nah, wawancara juga merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data primer kita. Apa itu wawancara? Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara si peneliti dengan responden atau narasumber atau nama lainnya adalah informan. Jadi saya ulangi lagi, wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi secara langsung antara si peneliti dengan responden atau informan atau narasumber.
Nah, komunikasi tersebut berlangsung biasanya ya dalam bentuk tanya jawab. Ya, saling bertanya dan menjawab. Yang sering kita lihat di televisi itu ada tayangan Mata Najwa atau mungkin tayangan-tayangan talkshow yang lain. Itu kan presenternya atau reporternya menanya, narasumbernya menjawab. Nah, kurang lebih seperti itulah teknik wawancara. Ya, berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil tatap muka antara si peneliti dengan responden atau informan atau narasumber. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah angket, ya. Berikut beberapa langkah untuk menyusun angket. Nah, yang pertama adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. Nah, variabel yang dulu sudah kita bahas juga tentang variabel penelitian. Apa itu? Nanti bisa dibuka kembali di bab yang sebelumnya. Yang ketiga adalah menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang spesifik dan tunggal atau jawaban variabelnya. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus menentukan teknik analisisnya. Jadi nanti hasil dari angket yang kita sebarkan, jawabannya kita kumpulkan, ya kita jadikan satu, kemudian tidak langsung kita terima dengan mentah, tapi harus kita analisis. Nah, nanti ada teknik-teknik analisis angket yang akan kita jelaskan pada bab selanjutnya. Yang kedua adalah metode wawancara. Nah, dalam melakukan wawancara, sebaiknya pewawancara atau si peneliti menggunakan sejumlah alat bantu. Ya, supaya tidak lupa. Kalau kita habis menanya, nanti kita biar tidak lupa, kita perlu menggunakan alat-alat bantu yang bisa membantu kerja kita. Agar nanti setelah selesai wawancara, tidak terus lupa, hilang semuanya. Padahal wawancara itu merupakan teknik yang sangat penting. Apalagi kalau kita harus mengulangi lagi kepada responden atau kepada narasumber. Tentunya bisa menghabiskan banyak waktu dan tentunya nanti juga nggak enak dengan responden atau narasumbernya. Kenapa harus mengulang wawancara lagi? Nah, beberapa alat bantu yang bisa digunakan adalah seperti alat tulis, ya, Mbak, ballpoint atau kertas, nanti ditulis, atau yang saat ini sering kita gunakan, bisa menggunakan perekam suara atau recorder. Nah, sekarang kita tidak perlu menggunakan yang sulit-sulit, HP kita saja sudah bisa. Ya, kita recorder, HP kita sudah bisa. Kemudian kita juga jangan lupa menyiapkan daftar pertanyaan yang nanti akan kita gunakan. Karena kalau kita nggak pakai persiapan, ya nanti bisa saja kita bingung. Ya, kita tidak menyusun pertanyaan apa saja. Setelah kita berhadapan langsung dengan narasumber, apalagi itu pejabat, orang besar, orang penting, apalagi Pak Presiden yang kita wawancarai ya. Amin, semoga nanti kalian bisa wawancara dengan Pak Presiden di kemudian hari nanti. Nah, tentunya kita akan merasa bisa minder, grogi, panik, dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu menyiapkan ya daftar pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan kepada narasumber. Nah, wawancara bisa kita lakukan dengan beberapa metode. Nah, ya, di antaranya adalah melalui, oh maaf ini yang observasi ya. Observasi dapat kita lakukan dengan metode beberapa seperti ini. Yang pertama adalah mengamati secara sistematis. Ya, kemudian pengamatan harus dilakukan dengan tujuan penelitian. Kemudian pengamatan harus dicatat secara sistematis. Kemudian pengamatan dapat dicek dan dikontrol kembali kebenarannya. Di hasil yang kita amati jangan terus diterima. Kita harus cross check, check and recheck apakah benar ataukah kita salah dalam mengamati sesuatu. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan diskusi kelompok terfokus
atau bahasa kerennya itu Focus Group Discussion, FGD, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang telah dipersiapkan oleh peneliti sejak awal. Jadi ini salah satu metode untuk pengumpulan data ya, selain tadi melalui survei, observasi, wawancara. Kita juga bisa mengumpulkan data melalui diskusi kelompok terfokus atau FGD, Focus Group Discussion. Yang mana nanti seperti kita melakukan seminar, itu kan bisa kita kumpulkan datanya. Kita menghadiri sebuah sarasehan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kita peroleh data-data dari kegiatan-kegiatan tersebut. Yang berikutnya, nah, kalau tadi pengumpulan data secara primer, ini pengumpulan data secara sekunder. Nah, pengumpulan data yang sekunder. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan antara lain dengan teknik studi kepustakaan. Nah, kita mencari referensi buku-buku yang ada yang berkaitan dengan tema kita tentunya, atau berkaitan dengan tema penelitian yang kita lakukan. Bisa ke perpustakaan, bisa mencari ke sumber-sumber yang lain, dan sebagainya. Sekarang bisa lebih canggih lagi. Nah, kita bisa browsing ke internet, mencari jurnal-jurnal online, ataupun referensi-referensi online yang lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran daring kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, patuhi himbauan dari pemerintah, jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air mengalir, kemudian tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan yang penuh berkah ini Allah mengabulkan doa kita untuk mengangkat wabah corona ini dari muka bumi dan Allah menggantikannya dengan keberkahan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.